kita akan melihat direktif lainnya, yaitu direktif untuk melakukan perulangan atau mengeluarkan data yang banyak satu persatu. Biasanya data yang disajikan itu berupa array ataupun objek. Tentu direktif yang kalian bisa gunakan untuk memberikan kekuatan super dalam melakukan perulangan di dalam template Vue.js-nya adalah direktif v-for. Sama seperti bahasa pemrograman yang lain, di dalam Vue.js bisa melakukan perulangan, yaitu sebuah konsep yang sangat penting dalam mengerjakan atau mengeksekusi statement yang sama lebih dari satu, atau lakukan berulang-ulang. Jadi hari ini saya akan buat daftar item, terus daftar itemnya akan kita render satu persatu berdasarkan sumber datanya. Tapi daftar itemnya masih statis, datanya masih dibuat secara manual. Kita yang menentukannya sendiri. Tentu teman-teman berpikir ini bisa kita lakukan dengan melakukan request melalui server, yakni memanggil API service. Lalu server memberikan respon dalam bentuk JSON. Setelah itu ditangkap dan disimpan di dalam objek datanya. Oke, kita akan mulai aja cara membuatnya. Buka lagi aplikasi web Vue.js-nya di latihan 1.html. Di bagian sebelumnya, saya sudah punya objek atau data array yang namanya class. Tapi data kelasnya belum kita tampilkan. Saya masih menampilkannya dalam bentuk string seperti ini. Gimana kalau saya gunakan data kelas ini untuk kita render satu persatu ke dalam DOM HTML-nya. Berarti saya sediakan dulu di dalam template-nya. Kita akan sediakan beberapa elemen. Elemen pendukungnya saya akan buat sebuah UL, lalu di dalamnya ada LI. Nanti setiap list elemennya ada nama kelasnya yang akan kita cetak. Di sini kalian bisa langsung mengisi data kelasnya secara default. Misalnya kelas yang tersedia ada kelas Golang, terus ada PHP. Kita pisahkan dengan koma untuk menuliskan data satu dengan data yang lainnya. Yang terakhir, saya masukkan kelas Python. Kemudian kita akan coba iterasi data ini, terus dirender, dimasukkan ke dalam elemen LI-nya dengan menggunakan perintah v-for. Penulisannya cukup mudah, teman-teman bisa masukkan nama baru atau nama aliasnya. Saya tulis K, lalu diikuti dengan keyword in, terus ada data array yang mau kita tampilkan. Pada kasus ini adalah data kelasnya. Nanti di setiap list, saya akan cetak nama kelasnya dengan menuliskan notasi kurung kurawal, pembuka penutup 2 kali, tulis K titik nama. Tentu ini bukan objek, jadi langsung aja tulis K seperti ini. Setelah seperti ini, nanti secara otomatis elemen LI-nya akan di looping sebanyak datanya. Di setiap listnya, sekarang sudah ada data yang dicetak berdasarkan nama-nama kelas yang kita deklarasikan di dalam objek datanya. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil. Kalau teman-teman bingung, huruf K ini adalah nama alias sebagai data yang ingin kita tampilkan. Teman-teman boleh memberikan nama aliasnya dengan nama yang bebas. Misalnya saya tulis item juga boleh. Hasilnya pun sama saja. Jadi sangat sederhana cara melakukan perulangan di dalam template Vue.js-nya. Selain menggunakan notasi kurung kurawal, karena kita sudah belajar direktif vtext, kita bisa gunakan direktif ini untuk menampilkan item dari iterasi kelasnya. Kalau teman-teman tuliskan seperti ini, hasilnya pun sama saja. Jadi ada banyak alternatif untuk menampilkan data tersebut. Malah kamu bisa juga menggunakan keyword of sebagai pembatas, jadi item of class, sehingga penulisan ini lebih mirip dengan sintak perulangan milik JavaScript. Lagi-lagi hasilnya pun sama saja. Tapi yang lebih kerennya lagi, karena di bagian sebelumnya teman-teman sudah memberikan fitur two-way data binding pada input checkbox-nya, maka nanti ketika teman-teman pilih, secara otomatis data kelasnya akan langsung ditambahkan dan ditampilkan ke dalam daftar list HTML.
sesuai dengan pilihan checkboxnya. Gimana? Keren ya? Jadi itu aja. Kita akan coba membahas lebih detail tentang Directive V4-nya pada video berikutnya. Terima kasih.